Shalom Bapak Ibu semua. Beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Jul, Bapak makan daging babi atau tidak? Saya bilang, sedapat mungkin, saya tidak akan makan daging babi. Kalau misalnya ada menu yang lain, saya akan pilih menu lain. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berarti babi haram bagi Bapak? Saya katakan, tidak. Karena kata haram untuk daging babi, kita tidak temukan di dalam Alkitab. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Banyak dari saudara-saudara kita yang dari Islam menuduh orang Kristen tidak konsisten dengan Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Karena di dalam Perjanjian Lama, babi termasuk binatang yang haram, dan itu tertulis di dalam Imamat 11 ayat 7. Nah, kalau bicara tentang konsistensi Bapak Ibu, sebenarnya saudara-saudara kita yang dari Islam juga ketika mengatakan mereka lebih konsisten dengan Perjanjian Lama atau hukum Taurat Musa, sebenarnya tidak. Karena di dalam Perjanjian Lama, daging unta tidak bisa dimakan. Belut, udang, kepiting, dan lain sebagainya yang tidak bersisik juga tidak bisa dimakan. Namun faktanya, saudara-saudara kita yang dari Islam juga memakan hal yang sama. Jadi, kalau bicara tentang konsistensi, ya mungkin kita kembali refleksi kepada akidah kita masing-masing atau kepercayaan kita masing-masing. Nah, tapi poin saya bukan di sana. Kita masuk ke dalam poin kenapa orang Kristen itu akhirnya diperbolehkan makan daging babi. Beberapa pandangan yang keliru ketika orang Kristen diperbolehkan makan daging babi. Banyak hamba-hamba Tuhan mungkin berkata, makan babi itu dilarang di PL. Tapi sekarang karena kita sudah hidup di PB, maka kita bisa makan daging babi. Itu adalah pandangan yang keliru Bapak Ibu. Yesus kan sudah menggenapi PL, jadi PL tidak berlaku lagi. Nah, kalau itu kita katakan, berarti perjanjian Allah bisa dibatalkan Bapak Ibu. Padahal sebenarnya tidak mungkin Allah membatalkan firman-Nya, karena perjanjian Allah sifatnya kekal Bapak Ibu. Nah, ada juga yang mengatakan karena kita hidup di bawah kasih karunia, maka kita tidak perlu lagi mengikuti hukum Taurat Musa. Nah, ada juga yang mengatakan semua yang masuk ke mulut adalah halal. Pokoknya makanan yang disertai dengan ucapan syukur itu semuanya halal dan bisa dimakan. Jadi Bapak Ibu, pandangan-pandangan ini adalah pandangan-pandangan yang keliru tentang kenapa orang Kristen makan daging babi. Nah, di sini kita akan jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu. Saya dibantu oleh beberapa literatur. Literatur yang pertama adalah The New International Commentary on the New Testament, The Book of the Acts, IVP Bible Background Commentary New Testament, dan NLT Study Bible. Nah, kita baca dulu Bapak Ibu di dalam Imamat 11 ayat 7. Saya menggunakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Tertulis di situ babi hutan dan ada kata haram. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Saya fokuskan pada dua kata yaitu babi hutan dan haram. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya Bapak Ibu, hazir dan tameh, hazir memiliki dua arti Bapak Ibu. Yang pertama adalah babi yang dipelihara. Dan yang kedua adalah babi liar atau yang bisa dikatakan dengan babi hutan. Nah, tameh itu bukan haram, tetapi artinya adalah tidak bersih atau tidak tahir. Jadi bukan haram Bapak Ibu. Tidak tahir dalam hal apa? Tidak tahir secara ritual digunakan sebagai korban persembahan. Jadi sudah paham Bapak Ibu ya? Babi adalah binatang yang tidak tahir secara ritual. Nah, dalam perjanjian baru Bapak Ibu, ada dua jenis golongan. Yang pertama adalah golongan Yahudi, dan yang kedua adalah golongan non-Yahudi yang kita sebut dengan bangsa-bangsa. Kita akan fokus kepada dua golongan ini Bapak Ibu, supaya kita bisa tahu ini berlaku kepada golongan mana, ini berlaku untuk golongan mana. Untuk bangsa Yahudi, perjanjian apa yang berlaku? Untuk bangsa yang tidak Yahudi, perjanjian apa yang berlaku? Nah, ada 5 jenis perjanjian Bapak Ibu. Perjanjian yang pertama adalah perjanjian di Taman Eden. Perjanjian yang kedua adalah perjanjian Allah dengan Nuh, dan ini berlaku secara general kepada seluruh bangsa-bangsa. Perjanjian yang ketiga adalah perjanjian Abraham yang ditandai dengan sunat. Jadi semua orang yang keturunan Abraham wajib sunat. Yang keempat adalah perjanjian Musa. Di sini adalah hukum semua orang Yahudi, termasuklah di situ yang kita sebut dengan kosher, yaitu dilarang makan daging babi, anjing, dan lain sebagainya. Masalah makanan-makanan semuanya diatur di dalam hukum Yahudi, Bapak Ibu.
Dan yang kelima adalah perjanjian Daud, itu berkaitan dengan mesianik atau Mesias, Bapak Ibu. Nah, kita fokus kepada 3 perjanjian, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, dan Musa. Nah, di mana aplikasinya Bapak Ibu? Aplikasi ini bisa kita temukan di Kisah 15, yaitu pada saat orang-orang dari Yahudi, golongan Farisi, memaksa orang-orang yang bukan golongan Yahudi untuk disunat dan untuk mengikuti hukum Taurat Musa, Bapak Ibu. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya, yang percaya kepada Kristus maksudnya di sini, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Perhatikan yang saya garis merah Bapak Ibu. Orang-orang yang bukan Yahudi diharapkan orang golongan Farisi harus disunat. Berarti itu adalah hukum Abraham. Dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, balik lagi. Ada 2 hukum yang disebutkan di situ Bapak Ibu. Orang-orang yang bukan Yahudi di tanda kutip dipaksa oleh golongan Farisi untuk mengikuti 2 jenis hukum. Yaitu hukum Abraham dan hukum Musa. Karena di dalam hukum Musa termasuk juga aturan tentang makanan atau kosher. Singkat cerita, Petrus berbicara, Paulus berbicara, Barnabas berbicara, Yakobus berbicara, maka dapatlah sebuah kesimpulan atau keputusan yang diilhami oleh Roh Kudus yang bisa kita temukan ayatnya itu di Kisah 15 ayat 28, bahwa sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kamu jangan ditanggungkan. Kamu di situ adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi, harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Nah, lihat, dalam literatur ini dijelaskan bahwa larangan untuk memakan daging yang ada darahnya itu berdasarkan hukum Nuh di dalam Kejadian 9 ayat 4, Bapak Ibu. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, dalam literatur yang lain, lihat bahwa persyaratan-persyaratan yang disarankan oleh Yakobus itu adalah bagian dari hukum yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Nuh. Karena babi bukan dalam kosher Yahudi, maka bangsa-bangsa yang bukan Yahudi silakan makan daging babi. Nah, namun ketika Anda, misalnya saudara-saudara mau bergabung di dalam komunitas Yahudi, misalnya komunitas Yahudi Ortodoks atau komunitas Yahudi Mesianik, maka Anda harus tunduk kepada hukum itu dan jangan makan daging babi dan mengikuti semua aturan dalam hukum Abraham dan hukum Musa, Bapak Ibu. Nah, apa yang tidak bisa dimakan oleh bangsa-bangsa yang bukan Yahudi adalah daging yang ada darahnya. Itu yang tidak bisa dimakan sesuai dengan hukum Nuh yang kita baca tadi dalam literatur sebelumnya. Apakah kita bisa makan daging babi? Bisa, kalau kita bukan orang Yahudi. Tapi kalau Bapak Ibu orang Yahudi, jangan makan daging babi. Karena perjanjian Allah dengan Abraham dan Musa tidak bisa batal, Bapak Ibu. Tapi ketika Anda orang yang bukan Yahudi mau makan daging babi, boleh, asal jangan ada darahnya. Jadi tidak bisa makan darah, tidak bisa makan daging yang ada darahnya sesuai dengan hukum Nuh. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, perjanjian Allah tidak dibatalkan. Perjanjian Abraham tetap berlaku kepada keturunan Abraham, semua keturunan Abraham secara lahiriah disunat, dan perjanjian Musa, hukum Musa berlaku kepada bangsa Israel atau yang menganut agama Yahudi. Nah, kalau ditanya kepada saya, Pak Jul, apakah Anda makan daging babi? Saya boleh makan daging babi, tapi saya tidak memilih makan daging babi. Apakah babi haram untuk Anda? Babi tidak haram untuk saya, karena saya bukan orang Yahudi. Anda tidak perlu ragu-ragu lagi. Ketika Anda diundang untuk makan, ada daging babinya di sana, itu bukan haram selama Anda bukan orang Yahudi. Tetapi ketika Anda sudah masuk ke dalam golongan Yahudi, orang yang bukan Yahudi secara lahiriah tapi menganut agama Yahudi,
Mereka harus tunduk kepada hukum Abraham dan hukum Musa. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.